bagi dia, Yesus bagi Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul hari ini semua karena kebaikan-Mu Bapa. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami semuanya setiap hari Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Bapa, diberkatilah kami semuanya Tuhan Yesus yang hadir hari ini Bapa. Seluruh jemaat, seluruh pengusaha, dan semua kaum-kaum profesional Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi kami semuanya Tuhan Yesus. Engkau urapi, Engkau berkati semua apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan bangsa Indonesia Tuhan, seluruh pejabatnya Bapa, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet-kabinetnya Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati mereka semuanya Tuhan Yesus, agar mereka semuanya boleh memimpin dengan baik, memimpin dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Kota Medan Tuhan, wali kota kami, wakil wali kotanya, serta seluruh jajarannya Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati juga mereka semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Memohon hanya kepadamu Tuhan Yesus, dan kami bersandar hanya kepadamu Bapa, karena hanya Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Bapa, dan diberkatilah juga seluruh tim pelayan MOR, Pak Perlin beserta semua timnya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi mereka semuanya Tuhan, agar mereka melayan dengan maksimal lagi Tuhan Yesus. Engkau urapi mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Bapak Ahmad Kodri Bapak yang akan menyampaikan firman-Nya kepada kami Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai beliau dengan luar biasa Tuhan. Biarlah semua isi hatimu boleh disampaikannya kepada kami semuanya Tuhan, agar kami semua mendapat kekuatan baru dari-Mu Tuhan Yesus, dan menerima berkat yang baru dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan haleluya bagi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang yang dimengerti lewati jalan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang pasti yang terwaktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu pasti yang terbaik. Waktu pasti yang terbaik.
Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan penyertaan-Mu. Terima kasih buat kesehatan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini, kami dedikasikan waktu kami untuk datang berhimpun di tempat ini dan mengikuti live streaming dari tempat ini, yaitu mengikuti untuk suatu ibadah di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kami, di tengah-tengah problem semua pekerjaan yang kami hadapi, tapi kami datang kepadamu agar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk membuat kami dalam pekerjaan kami lebih berhasil dan terus berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satukan kami dalam Roh-Mu yang kudus, berikan kami hikmat untuk belajar daripada firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat siang. Nah, mari bukan ini yang satu lagi. Amanah Agung. Karena tadi di flyernya itu. Jadi supaya jangan bingung nanti. Nah, oleh karena itu, mari sesuai dengan tuntunan yang ada sepanjang bulan ini, kita diajarkan tentang pengertian, umumnya dikenal dengan amanat agung. Umumnya kita kenal dengan amanat agung. Nah, hari ini kita belajar bahwa sebenarnya berdasarkan firman-Nya, maka itu bukan amanat, tapi amanah. Ya, mungkin ada yang berpikir, Pak Harap ini memang ribet orangnya ya. Beda dengan H aja dipersoalkan. Bukan gitu bro, sis. Pemahamannya berbeda. Kalau pemahamannya berbeda, nanti pelaksanaannya pun ya jadi berbeda. Nah, dikatakan di situ, ya, Matius 28 ayat 19, saya ambil Alkitab bahasa Indonesianya dulu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena digunakan kata pergi, maka dia menjadi amanat. Pulang nanti, buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau ada di HP buka sekarang. Ambil amanat, pasti di situ dikatakan kata perintah. Instruksi, makanya jadi amanat, karena digunakan kata pergi. Nah, tetapi dalam Alkitab interlinear Yunani Indonesia itu ada Alkitab itu, ya, yaitu yang dari bahasa Yunani aslinya dikatakan di situ bukan pergilah, tetapi dikatakan di situ poreo. Apa itu? Meneruskan perjalanan. Dengan demikian pemahamannya berbeda. Kalau tadi pergi berarti kata perintah. Sekarang lanjutkan perjalanan ini. Berbeda. Dia menjadi amanah. Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Amanah itu adalah kepercayaan. Kalau Anda satu ketika saya doakan, di tempat Anda bekerja, diberikan amanah kepercayaan oleh pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan menjadi manajer, menjadi supervisor, whatever, itu kepercayaan. Dia mengangkat Anda untuk satu posisi sebagai pimpinan itu karena dia melihat pertama prestasi Anda, hasil karya Anda, ya sudah, target yang Anda capai bahkan Anda lampaui, sudah. Kemudian tim Anda bekerja dengan baik sehingga selalu goal sasaran perusahaan itu tercapai semua, sudah, maka itu amanah. Dia angkat Anda berdasarkan
keterampilan Anda. Bukan karena satu marga. Bosnya harahap, saya harahap, maka dipromosikan. Enggak gitu, kelas. Nah, itu dia. Ya. Kok Pak Harap tahu? Saya kan dulu pemimpin perusahaan. Karir saya mulai dari salesman di kota ini. Jabatan saya terakhir di Direktur Pemasaran di perusahaan farmasi 5 besar di Indonesia. Saya berhenti jadi pendeta. Satu perusahaan itu geger itu. Itu orang udah frustrasi. Udah nggak sanggup lagi, otaknya sudah nggak bisa mikir. Ya biarin aja, memang gue pikirin. Nah, oleh karena itu mari. Kalau kita tahu ini amanah, ini serius. Matius 28 ayat 19 ini serius. Dengan demikian dikatakan, saya selesaikan dulu ya. Karena itu, teruskan perjalanan ini, jadikanlah semua bangsa. Nah, bangsa di situ itu adalah bukan bangsa Amerika, Inggris, terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Tetapi bangsa yang dimaksud di sini itu adalah ya etnos, orang yang belum memahami. Maksudnya itu, jadi jangan jauh-jauh, menjadi murid Kristus jangan jauh-jauh. Di kantor kita pun ada orang yang belum memahami. Nggak tertutup kemungkinan di dalam ruangan ini pun ada orang yang belum memahami. Nah, bagaimana pengertian orang yang belum memahami sesuai dengan kata Porio tadi? Dengar baik-baik. Orang belajar. Kalau kita belajar ya. Belajar itu untuk tahu, itu yang pertama. Step-stepnya itu. Setelah kita tahu, terus kita belajar, maka kita mengerti. Ya kan? Kita mengerti, ya. Setelah kita mengerti, maka kalau kita lanjutkan, kita akan memahami. Kalau kita sudah sampai tahap memahami, maka kita akan melakukan. Karena kita paham dari pelajaran itu tadi, kalau kita berjalan 5 langkah, oke, akan ketemu pintu keluar misalnya. Maka kita akan lakukan itu. Nah, dengan demikian, pemahamannya saya bungkus saja, ya, karena waktu kita singkat. Orang yang beriman konsepnya adalah orang yang memahami firman Tuhan dan melakukannya. Jadi, walaupun setiap minggu dia ada di gereja sepanjang umur hidupnya, bayangkan itu. Ya. Sudah. Bahkan nggak pulang-pulang dari gereja, karena dia ternyata satpam gereja ternyata, ya kan. Lah iya kan, bagaimana dia bisa pulang, kan dia jaga di situ, ya kan. Ya kan, jangan terlalu jauh berpikir yang rileks saja lah, ya kan. Belum tentu dia orang beriman. Nanti kalau saya katakan saya pastikan dia bukan orang beriman, nanti kalian salah lagi. Pak Harap ini menghakimi, bukan. Tapi ini pemahaman. Saya tahu kita di sini kan semua ini orang-orang yang bekerja, okay? Jadi intelektualitas kita lebih tinggi. Nah, dengan demikian, maka orang yang beriman adalah orang yang melakukan firman Tuhan, baru dikatakan dia orang beriman. Yang lagi khotbah ini pun kalau nggak melakukan firman Tuhan, dia nggak beriman. Gitu aja. Ya. Ada ayatnya. Jikalau engkau di dalam aku, Yohanes 15 ayat 7, nggak usah diganti ini. Yohanes 15 ayat 7, ya. Jikalau engkau dalam aku, berarti kita di dalam Tuhan. Firmanku di dalam engkau, kita lakukan firman Tuhan. Baca sambungannya, keren. Mintalah apa saja yang engkau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu kata sambung. Dan maka itu kata sambung. Enggak pakai insya Allah, oke, kamu menerimanya, enggak. Insya Yesus kamu menerimanya, enggak. Mudah-mudahan kamu menerimanya, enggak. Dan maka kamu menerimanya. Jadi orang yang beriman enggak mungkin gagal. Enggak mungkin aja. Saya bisa bersaksi kepada Anda, saya ini Muslim dulu, saya ini Islam dulu. Sekolah saya ini madrasah. Tadi saya terima kasih tadi yang doa. Pak siapa namanya Pak? Nah, itu dia sebut tadi bahasa Arabnya itu Qadri ya tadi kan. Nah, padahal karena saya bukan Arab saya ganti Kadri sebetulnya nggak apa-apa, no problem. Tapi saya merasa tersanjung gitu, ya kan. Nanti minum kopi kita berdua ya. Oke.
mantap. Ya kan? Sudah selesai. Ya kan? Gampang urusannya. Ya kan? Nah, saya mau sampaikan kepada adik-adik semua, hidup saya sewaktu saya ada di kitab yang pertama dengan kitab yang sekarang itu jauh berbeda. Apa yang dikatakan oleh Mazmur 1, 1, 2, 3, orang benar yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Taurat Tuhan siang dan malam, oke, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Jadi Alkitab itu nggak pernah mengajarkan kegagalan. Cari, tunjukkan ke saya. Saya sudah baca 20 kali Kejadian Wahyu karena saya nggak mau salah lagi dalam kitab yang satu ini. Oke, sudah, oke, saya serius. Nggak ada kata gagal. Maka gagallah Petrus, nggak ada. Maka gagallah Yesus, apalagi nggak ada. Semua keberhasilan. Pertanyaan, kenapa ada orang dalam gereja yang gagal? Kan itu persoalan, ya kan? Kok ada? Nah, berarti gampang. Gampang. Nggak usah kita tuding dia, oh dia begini. Nggak usah. Berarti dia belum paham firman Tuhan dan belum melakukannya. Orang yang tidak paham melakukan itu bisa berbahaya, salah. Orang paham melakukan, dia akan berhasil. Contoh, saya kasih contoh. Dia nggak paham tentang apa yang diajarkan. Kehilangan nyawa. Karena pengajarannya berjihadlah di jalan Allah. Dia berjihad berapa tahun yang lalu di jalan Tamrin. Mati semua kan? Nah, itu nggak paham. Itu nggak paham. Nah, oleh karena itu mari kita sekarang tahu bahwa kita ini dipercaya untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Ya, sudah. Tadi etnos yang belum memahami. Ya, kemudian dikatakan untuk menjadi murid. Apa itu murid? Mateteo, murid yang dapat menunjuk pengikut. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bayangkan orang seperti ini, dipercaya oleh Tuhan untuk bisa berfungsi seperti Petrus, Yohanes dan lain-lain. Siapa kita? Tapi itulah rencana Tuhan. Nah, kemudian kita akan berpikir, di mana kita mau menyaksikan Kristus? Enggak usah jauh-jauh. Di kantor tempat kita bekerja, teman kita satu unit kerja, apa susahnya? Waktu mereka melihat kita berubah, ya, sudah. Waktu mereka melihat kita berubah, itu mereka sudah jadi tanda tanya. Kenapa sih jauh itu berubah ya? Dulu kalau buka mulut, ya kan, Ragunan kosong. Ya. Sekarang nggak pernah lagi dia marah. Udah lupa dia cara marah gimana, ya kan? Nah, itu akan menjadi perhatian orang. Orang akan bertanya, apalagi kalau kita berhasil. Pasti orang ingin berhasil, dia akan tanya, gimana kok bisa begini? Di gunung mana kau bertapa, katakan. Ya kan? Itu dia. Bilang di Gunung Hermon, bilang. Kan? Selesai. Nah, oleh karena itu, ayo. Disitulah kita bisa menyaksikan Kristus. Saksikan apa yang kita, itu bukan kesombongan, bukan. Saksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sudah seperti tadi saya saksikan. Saya mulai karir saya dari salesman, menutupnya dengan seorang direktur perusahaan, berhenti jadi pendeta. Itu memang kenyataan. Itulah jalan hidup saya setelah jadi Kristen. Selesai. Ya kan? Nah, itulah nilai diri kita. Jangan pelit dengan keberhasilan kita. Jadi tadi saya katakan, nggak ada yang gagal. Jadi kalau tidak ada yang gagal dalam Alkitab, saya berharap, ini banyak anak muda semua, semuanya punya gebetan. Ya kan? Bukan orang gagal. Ya kan? Ada yang nggak punya gebetan, angkat tangan. Ya kan? Kalau saya suruh keluar dari ruangan ini, karena kenapa? Cari gebetan aja kok susah, ya kan? Nah, inilah, ya kan? Tapi kalaupun ada yang belum punya gebetan, sudah, nggak apa-apa.
Mungkin dia levelnya terlalu tinggi. Bisa jadi, ya kan? Ya, nah, oleh ada yang senyum situ kan. Ya. Seleranya terlalu tinggi. Dek, tolong. Kalau kita mau mencari pasangan hidup, kau ngaca dulu. Kalau ngaca itu di cermin, Dek. Bukan di triplex. Kalau di triplex nggak bisa kau lihat diri kau. Tapi kalau kau di cermin, kelihatan itu. Kelihatan tuh, ya. Ada berapa jerawat, ada tompel di sini besar. Nah, sadarlah kita. Kalau wajah kita pas-pasan, jangan pernah mimpi untuk punya pacar seperti Raisa. Nggak akan kesampaian, percaya saya. Kenapa? Tuhan itu penuh kasih. Dia nggak akan mungkin menyakiti orang. Coba kalau kau jadian sama Raisa tadi. Bagi kau itu anugerah. Bagi Raisa itu musibah. Tolong sadar. Mikir, kata Cak Lontong. Ya kan? Jadi sudahlah, doa saja Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, itu yang terbaik bagi. Selesai. Seminggu dapat itu. Saya jamin seminggu dapat. Kalau badannya besar, gak usah ragu. Berarti berkatnya besar itu. Nah, itu dia. Gampang kan? Jadi hidup ini jangan dibikin sulit. Oke. Kemudian Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ajarlah, didasko, ajarkan sampai memahami. Lihat, tadi saya bukakan dengan memahami. Sekarang kita terbuka kan? Yang diajarkan Yesus itu kepada murid-muridnya. Ajarkan mereka sampai mereka memahami. Ya, sampai mereka memahami. Untuk mereka melakukan, ya, yaitu tereo, beriman terhadap apa yang diajarkan. Nah, barulah dia menjadi orang beriman. Setelah dia memahami dan melakukan firman itu, barulah dia menjadi orang beriman. Nah, kapan itu? Yaitu semua yang telah kuperintahkan, yaitu entelo yang telah menjadi ketetapan hukum. Nggak bisa dirubah-rubah itu. Jangan coba merubah Alkitab. Nah, dengan demikian waktu itu terjadi, baca sendiri ayat terakhirnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sepanjang umur hidup kita, Allah Immanuel menyertai kita. Siapa takut? Siapa takut? Nah, oleh karena itu, mari. Saya supaya gampang diingat, ya, saya rangkum, ya. Berangkat dari pemahaman tadi, ya, maka pemahamannya ayat tadi itu bunyinya seharusnya seperti ini. Karena itu teruskanlah perjalananku, jadikanlah setiap orang yang belum memahami pengajaranku menjadi muridku, yang mampu mengajarkan orang lain untuk memahami semua ketetapanku dan memiliki kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Gak ada batas. Gak ada batas. Nah, karena itu saya akan selesaikan di sini. Kita harus menjadi murid Kristus, siapapun kita di sini. Sekali lagi, ya, jangan alasan. Saya kan bukan jebolan sekolah teologi ya. Itu kan hanya apa namanya formalitasnya. Tetapi walaupun Anda, saya aja jebolan madrasah bisa khotbah di sini. Ya, tergantung kita mau belajar tidak. Oke, sudah. Nah, mulai. Kalau mau menjadi murid Kristus itu konsisten. Coba saya tes. Kalau kita jam istirahat di kantor, oke, sudah. Waktu mau makan, berdoa enggak? Doa, puji Tuhan. Sekarang saya lanjutkan. Selesai makan, berdoa enggak bilang terima kasih Tuhan buat makanan ini? Enggak, itu yang geleng kepala itu jujur itu. Masuk surga kau. Tapi pintu samping.
Lihat, ya. Lihat, nggak seimbang. Kenapa? Lupa kita berterima kasih sama Tuhan. Karena kenapa? Enaknya saksang itu. Tuh, bayangkan. Karena saksang lupa berterima kasih sama Tuhan. Terus, di mana etika kita? Seharusnya kalau orang memberikan sesuatu kepada saya, kalau saya punya etika, maka saya akan katakan terima kasih ya. Walaupun dia pembantu di rumah saya sekalipun. Saya akan katakan terima kasih. Karena kenapa? Itu etika. Ya. Nah, oleh karena itu, mari. Ya, mari. Mulai hari ini kau habis makan. Ya. Nggak usah juga kau berdiri terus tutup. Nggak usah. Kamu udah habis makan. Apa susahnya? Ya. Tinggal mengucapkan terima kasih Tuhan enak makanan ini. Nah, besok dia kasih yang lebih enak lagi karena kau berterima kasih. Karena itu karena kita nggak berdoa, besok menunya ikan asin. Karena kita nggak berterima kasih. Coba kalau kita berterima kasih, besok menunya berubah tuh. Dikasihnya bistik, ayam geprek, ya kan? Tahu ayam geprek atau itu ayam digoreng yang bekas yang dilindas mobil itu kan? Makanya geprek dia kan, tuh, hancur semua, ya kan? Tuh. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik. Kita harus menjadi murid. Sekarang saya tutup. Apa ciri khas murid? Satu, hidup dalam Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 4a, baca di situ. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Jadi ada satu simbiosa mutualisme antara Tuhan dengan manusia yang saling membutuhkan. Tuhan butuh kita untuk kemuliaan namanya. Kita butuh Tuhan untuk kehidupan yang daripadanya. Nah, simple. Karena itu kita hidup dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan tadi, ya. Kemudian yang kedua, taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, itu di kitab Yesaya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Jadi tidak hanya hidup dalam Tuhan, tapi taat melakukan firman Tuhan. Saya kasih kesempatan, ya. Oke. Firman Tuhan itu banyak. 31.000 lebih ayat ada. 1118 pasal. 66 kitab. Gak mungkin kita bisa hafal semua. Gak mungkin. Karena itu belajarlah lakukan satu persatu. Saya mengajarkan siapapun kita dalam ruangan ini, yang pertama yang harus kita belajar adalah firman Tuhan yang mengajarkan tentang doa Bapa kami. Tadi saya dibisikkan oleh Pak Perlin. Pak Harap, kebiasaan kita di sini sebelum doa berkat, tolong doa Bapa kami. Sementara saya duduk, saya renungkan. Kenapa doa Bapa kami ya? Oh ya, itu diajarkan Yesus. Lihat, di dalam ajaran Tuhan Yesus doa Bapa kami dikatakan begini. Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gak usah angkat tangan, nanti malu-maluin. Siapa yang masih punya rasa kecewa? Mungkin pacarmu PHP terus. Ya kan? Nah, ada yang senyum tunduk, berarti dia itu. Ya. Oke. Ayo. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang duitnya dilarikan. Atau tertipu dengan crazy rich. Ikut-ikutan, rich-nya enggak, crazy-nya iya. Ya kan? Ya kan? Sakit hati, kecewa. Ini saya buka. Matius 6 ayat 15 mengatakan, 14 dulu. Jikalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa di surga mengampuni segala kesalahan. Kita kudus di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan kita. Dia bilang dengan kita, gua suka gaya lo. Karena kita berani mengampuni. Otomatis, hakul yakin, saya katakan hakul yakin, Anda akan berhasil dalam pekerjaan Anda. Tetapi ayat selanjutnya,
Tetapi jika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, ditegaskan orang yang bersalah, yang PHP sama kita, oke, sudah, yang mengecewakan kita, yang mengejek kita, yang cemburu dengan kita dan mengeluarkan fitnah, gosip dan seterusnya, oke, sudah, yang melarikan duit kita, merugikan kita. Kalau ini tidak diampuni, apa Yesus katakan? Bapa di surga tidak mengampuni kesalahanmu. Kita masih bermasalah. Sementara kita minta kesuksesan, kita minta keberhasilan, kita minta jabatan yang lebih tinggi, kita minta apa yang kita kerjakan kita berhasil. Tapi kita masih bermasalah. Ini nggak kita sadari. Ini nggak kita sadari. Nah, karena itu, ayo. Nggak ada jalan lain. Saya katakan nggak ada jalan lain. Kita harus mengampuni. Saya tahu memang itu nggak gampang. Orang saya pernah khotbah ini di gereja, selesai khotbah datang bapak-bapak, rambut putih sama saya. Oke, dia katakan, Pak Araf, aku nggak setuju tuh. Apa yang nggak setuju, Pak? Sakit kali hati kurasa. Habis duitku bawa lari. Bilang maaf pun nggak, ini dan sebagainya. Ya tadi kan kita udah dengar firman Tuhan. Makanya tuh nggak bisa aku, Pak. Ke neraka, aku kejar dia katanya kan. Ya sudahlah. Saya bilang kalau Bapak mau kejar ke neraka, silakan aja sendiri, saya nggak mau ikut. Nah, inilah kalau orang Medan. Hilang M-nya, jadi Edan. Nah, lihat. Ya, lihat. Ini gambaran. Ini gambaran. Jadi, itu akan menghambat karir kita. Itu akan menghambat yang terbaik dalam hidup kita. Ngapain sampah kita simpan dalam hati? Akhirnya busuk, oke? Sudah. Jadi racun dan meracuni kehidupan kita. Renungkan. Ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita menjadi pelaku firman, ya, pelaku firman. Ayatnya Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Satu ketika Yesus sedang mengajar, dia sedang mengajar, oke, sudah, dia sedang mengajar. Kemudian ibunya dengan saudara-saudaranya nggak bisa masuk ke tengah kumpulan itu. Kemudian ada orang bertanya, di manakah ibumu dan saudara-saudaramu? Dia jawab, inilah jawabannya. Ya, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Coba, kita itu menjadi pusat perhatian waktu kita melakukan firman Allah. Jadi ngapain kita kehilangan banyak? Mengapa kita kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita? Hanya untuk mengampuni orang. Berapa besar sih kesalahannya? Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Kenapa kita balas kebaikan Yesus dengan tidak mengampuni orang? Apapun kesalahannya. Sehingga, ini maaf ya, ini agak tajam, supaya kita mengerti, supaya kita paham. Umur saya 74. Walaupun keren gini 74 umurnya. Nggak ada yang muji dari tadi kan, jadi puji sendiri aja lah. Oke, sudah. Nah, itu sudah kalau kita di Hasanuddin, Jalan Hasanuddin, belok jalan Bantam, sampai tuh Gajah Mada. Artinya nggak lama lagi gitu loh. Lah iya kan? Ya, kita kan, saya tuh orangnya logik. Saya nggak ngeroh. Besok pagi kan kalau Tuhan panggil saya udah siap kok saya, nggak ada masalah. Ya. Nah, karena itu, coba kita ambil tes, ambil saya aja lah. Nanti kalau sampai contoh kalian, besok nggak datang lagi ibadah di sini ya kan, tersinggung. Kayak kadang-kadang heran orang Medan ini ya kan, tersinggung dengan yang khotbah ya kan, dia nggak datang ke gereja ya kan, apa urusannya itu? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau saya nggak mengampuni, waktu saya mengembuskan nafas terakhir, coba jawab saya, kemana saya pergi? Nggak berani kan, takut kualat, soalnya pendeta. Itulah salahnya kita. Ya, padahal pendetanya nggak beres gitu loh. Ya kan?
saya nggak akan masuk surga. Karena jelas, saya masih berdosa kok di hadapan Tuhan. Tuh, supaya gampang, supaya gampang, supaya gampang. Ya, ya. Karena itu saya nggak punya musuh. Kenapa? Karena ada orang pun gosipin saya, ada orang fitnah saya, ada orang ngomong saya nggak mendengar tuh. Urusan lu sama Tuhan, memang gue pikirin. Ya kan? Udah selesai. Nggak ada kesulitan kan? Nah, tapi hati kita jangan dikotori. Hati kita biar hati yang suci. Hati kita, hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Mengampuni itu kunci, master key. Yang bisa membuka semua pintu. Pintu keberhasilan, pintu berkat, pintu mana saja, dan sebagainya. Jadi ayo, ya, amanah agung itu kita pegang, sudah. Sehingga dengan demikian, kita akan bangkit dan bersinar lebih terang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dan seluruh. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dan seluruh. Kami bersyukur ya Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Suatu waktu yang singkat yang kami nikmati di mana Engkau hadir bersama dengan kami melalui firman. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu untuk kami boleh faham betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kami. Betapa Tuhan Yesus mempunyai keinginan untuk memberkati kami dan membuat apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Hari ini kami belajar, kalau itu belum terjadi dalam hidup kami, ada masalah di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pesan-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu. Agar kami berani melawan keakuan kami, memusnahkan gengsi kami untuk mengampuni orang yang bersalah. Agar di hari-hari yang mendatang, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati keberhasilan demi keberhasilan, demi keberhasilan, dan demi keberhasilan di dalam pekerjaan kami, di dalam perusahaan di mana kami memimpinnya, di dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan rumah tangga kami, sehingga hidup kami berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Dan semua orang yang melihat perubahan dalam hidup kami itu akan bertanya, apa yang kami lakukan untuk sampai kepada hal tersebut. Disitulah kami berfungsi sebagai murid Kristus, menyampaikan bahwa Tuhan adalah sumber segala keberhasilan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan ingatan kami. Kami bersyukur buat semuanya itu. Kalau Tuhan masih mau menegur kami, itulah pertanda bahwa Tuhan masih menyayangi kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan ingin mengubah hidup kami untuk menjadi yang terbaik, untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Baik dalam pekerjaan kami, di tengah masyarakat, maupun di dalam pelayanan kami. Kami akan mengakhiri ibadah more pada siang hari ini Tuhan. Sebelum kami mengakhirinya, biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan berkat-Mu atas kami.
Mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami ini mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami kepada pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang menerima kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, pulanglah. Masuki hari-hari yang ada di depan dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masuki hari-hari kerjamu. Dan biarlah apa yang kau kerjakan Tuhan buat engkau berhasil. Damai sejahtera daripada Bapa di surga. Kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus yang membuat apa saja kita kerjakan kita berhasil. Persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan di dalam pekerjaan kita. Menyertai saudaraku mulai siang hari ini sampai kepada Marata, bahkan selama-lamanya. Yang pulang dengan berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat siang, salam, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terkasih. Sampai berjumpa Bapak Ibu Jumat dapat depan. memberikan Ya, persembahan terima kasih. melalui amplop yang telah dibagikan dan memasukkannya ke dalam kotak dekat pintu Selamat keluar beraktivitas atau melalui kembali QR Bapak code Ibu. di layar. Bukan Tuhan di belakang Amin. kursi Bapak Ibu, tetapi yang ada Amin. di Terima layar. kasih, Mohon Bu. amplop untuk tidak dibawa pulang. Mari memberi dengan tidak tangan hampa. Kedua, ibadah mor dilaksanakan setiap hari Jumat pukul jam 12.15. Bapak Ibu dapat mengajak rekan-rekan sekalian yang ada di sekitar Anda. Terima kasih. Dan juga ibadah Raya Minggu khusus kaum profesional diadakan di GBI TOD 3 khusus kaum profesional muda. Dimulai pada jam 15 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom. Halo, makasih Bu Erlina. Halo, terima kasih Pak Toka, Bu Sinta, Bu Susanti, Bu Laurencia. Terima kasih tadi ada Pak Joseph juga ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali pada ibadah mor Jumat depan. God bless. God bless. Selamat beraktivitas kembali. Wah, Bu Sinta lagi jalan-jalan ya, Bu Sinta lagi di mana nih, Bu? Tapi kami mengikuti loh Bu, biarpun kami dalam mobil, Ibu saya. Wis, mantap, mantap. Teman-temannya juga ya, Bu ya. God bless Iya ya. Ibu, itu sayang ya. Titi Ya, terima Didi. kasih. Iya. Ya, Thank you.